Oke, salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi ini kita dapat meluangkan waktu kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas dengan waktu, dan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dengan keadaan, situasi, dan tempat. Dan kita merasakan kuasa Tuhan, bahkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan yang dapat meluangkan waktu yang singkat ini untuk kita belajar bersama-sama, dan kita dapat duduk di kaki Tuhan, dan kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan iman kita, bahkan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita di hari-hari yang terakhir ini. Kita berhadapan dengan keadaan yang sukar ini. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 di sini mengatakan kepada kita pada pagi ini, dan saya akan membaca, kita akan baca dua ayat, ya, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Dalam bahasa Inggris mengatakan, draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, your sinners, and purity your heart, you double-minded. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris, ya. Draw near to God and he will draw near to you. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Nah, ini adalah merupakan ayat pembacaan kita pada hari ini yang membawa kita memahami tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan bagaimana kita boleh mengalami kuasa bahkan hadirat Tuhan yang senantiasa memenuhi hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat. Nah, saya percaya saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini adalah satu ayat yang sangat penting, bahkan sangat relevan untuk kita sampai pada hari ini, di mana kita harus mencari wajah Tuhan, di mana kita harus berbakti kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikala kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini, yang selalu kita akan sebut-sebut, ya, tidak
dalam satu hari kita akan menyatakan keadaan kita yang kita alami pada hari-hari ini, di mana kita berhadapan dengan virus COVID-19. Tidak boleh dinafikan, tetapi kita harus ingat, dalam situasi seperti ini, orang-orang Kristen diminta, bahkan firman Tuhan mengatakan, supaya kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan itu akan mendekatkan diri kepada kita dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam Yakobus ini, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepada engkau. Ini adalah merupakan tema kita pada hari ini, mendekat kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini, ya, supaya kita boleh memikirkan dan supaya kita boleh berpegang kepada tema ini. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat bahwa hanya ada Tuhan mau supaya kita dalam firman Tuhan ini, ya, kita hanya perlu memahami 4 prinsipal. Ya, there are 4 principle yang kita boleh belajar pada hari ini, bagaimana ya kita dapat memelihara hubungan kita di antara pribadi kita dengan Allah sendiri. Ya, ada 4 prinsip ataupun ada 4 prinsipal yang kita perlu belajar bagaimana kita senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita senantiasa selalunya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan, dan kita akan mengalami hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, prinsip yang pertama adalah bagaimana kita boleh senantiasa dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama itu, saudara-saudara, adalah melalui doa kita. Ya, doa kita. Setiap hari kita berdoa. Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, doa itu adalah merupakan nafas hidup kita. Ya, kalau kita tidak bernafas, maka kita tidak dapat berdoa. Ya, jadi doa itu adalah merupakan bagian di dalam kehidupan kita karena kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, ini sikap hati kita yang jujur di dalam permohonan doa kita kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bagaimana hati yang jujur, saudara-saudara? Ya, hati yang jujur itu adalah hati yang tertumpu kepada Tuhan. Ya, apabila kita berdoa kepada Tuhan, kita akan fokuskan hati kita, kita akan fokuskan minda kita, dan menyatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh secara jujur di hadapan Tuhan, bukan sambil lewa, saudara-saudara, ataupun bukan dengan sikap yang acuh tak acuh. Ya, kadang-kadang sikap kita seperti itu, seperti kata pepatah Melayu itu, hanya sekadar ya buang batuk di tangga, seperti itu saja. Ya, jadi yang penting kita mengucapkan sesuatu. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita jujur ya di dalam doa kita kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu adalah melalui doa kita yang benar-benar kita fokuskan dengan hati kita yang terbuka dan melihat Tuhan itu ada di hadapan kita sebagai penolong kita yang setia dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini adalah merupakan
prinsipal yang pertama yang kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Dan saya percaya dikala kita di dalam suasana yang seperti ini, yang kita hadapi seperti ini, ya, di mana kita berhadapan dengan COVID-19 ini, kita berada di rumah, kita berada di mana saja, nah kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita, artinya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Nah, doa itu adalah saluran yang melaluinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya, mengenai dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kita akan melalui doa kita, adalah cara kita berinteraksi dengan Tuhan, menyatakan sesuatu kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, yang kedua adalah di mana kita harus tahu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan adalah pada saat kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan adalah merupakan keharusan, it's a must bagi setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan mendapat perintah dari Tuhan. Dan daripada firman Tuhan, kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Dan petunjuk ajar daripada Tuhan sendiri. Jadi sebab itu, cara yang Tuhan berikan kepada kita, prinsip yang Tuhan berikan kepada kita yang kedua ini, selain daripada kita berdoa, kita harus membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dikatakan di sini, saat membaca firman Tuhan, renungkanlah dengan hatimu dan engkau akan memahami makna apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada pribadi kita. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan itu berbicara kepada kita melalui kita membaca firman Tuhan. Jadi sebab itu, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, hari-hari ini, saudara-saudara, baik pada waktu kita berada di mana-mana tempat, kita boleh membaca firman Tuhan. Tips firman Tuhan yang diberikan kepada kita melalui media sosial, kita boleh membaca firman Tuhan yang dihantarkan kepada kita. Dan juga kita boleh mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, orang Kristen melakukan saat teduh dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana cara kita membaca firman Tuhan agar dapat mencapai hasil yang baik sekaligus membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat, adalah supaya kita senantiasa merenungkan firman Tuhan itu, mengaplikasikan firman Tuhan itu untuk diri kita. Karena firman Tuhan itu adalah berbicara bukan mengenai dengan orang lain, tetapi mengenai dengan pribadi kita sendiri. Saudara-saudara, ada ramai orang tidak minat membaca firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Karena mereka tidak mengetahui rahasia firman Tuhan. Untuk siapa firman Tuhan itu. Karena mereka tidak tahu bahwa firman Tuhan itu adalah mengenai dengan pribadi kita masing-masing. Mengenai dengan pribadi saya, mengenai dengan diri saya sendiri. Dan saya harus membaca firman Tuhan.
Dan apa yang Tuhan mau bicarakan kepada saya mengenai dengan pribadi saya sendiri. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan itu mengatakan cara orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan memuaskan Tuhan adalah dengan menyentuh roh Tuhan dengan hati mereka, dan dengan demikian memperoleh kepuasannya, dan dengan menggunakan hati mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan artinya kita sangat memperdulikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, bukan sambil lewat. Yang penting membaca, ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita merenungkan kata-kata daripada kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Nah, ini prinsip yang kedua, di mana kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa saat membaca firman Tuhan, kita diminta orang Kristen harus membacanya dengan hati yang tenang, bahkan harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, karena firman Tuhan itu memberitahu kita bahwa ketika kita membaca firman-Nya, kita harus memperdulikan, mengambil berat tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, jika kita hanya melihatnya sepintas lalu tanpa benar-benar memperhatikan, jika kita hanya berfokus memahami beberapa huruf ataupun perkataan yang diulang di dalam firman Tuhan, kita harus merenungkan perkara itu. Kita harus merenungkan perkataan-perkataan Tuhan itu. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus dengan hati yang tenang untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang boleh mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari adalah dengan cara kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah cari kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman itu, bukan hanya membaca sepintas lalu, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Mencari kebenaran, karena di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita akan menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang akan membenarkan kita, kebenaran yang akan membawa kita kepada jalan yang benar, petunjuk arah yang benar, karena melalui firman Tuhan saja. Saudara-saudara, sebab itu kita harus mencari kebenaran itu hanya terdapat di dalam firman Tuhan sahaja. Sebab itu, hal yang paling penting bagi orang Kristen untuk mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan adalah dengan mencari kebenaran. Nah, ketika mereka menghadapi masalah dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan memimpin kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, yang membawa kebenaran itu, membawa jalan keluar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini caranya yang Alkitab tunjukkan kepada kita.
carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Taat kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, adalah merupakan sesuatu yang sangat indah untuk kita perhatikan, ya, di dalam kehidupan kita. Ketika berhadapan masalah, seringkali kita mengandalkan pengalaman kita sendiri, ya, ataupun kita menggunakan cara-cara manusia untuk menangani ataupun kita tangani dengan cara pilihan kita sendiri. Waktu kita lihat Petrus dan murid-muridnya bersama dengan Yesus, ketika mereka sedang dilanda oleh angin ribut dan sedang mereka berlayar, di mana Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dalam firman Tuhan itu, Yesus sedang tidur ketika mereka diancam oleh angin dan ombak yang mengancam mereka. Mereka pada mulanya mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri, karena mereka tahu mereka punya pengalaman sebagai seorang nelayan. Bagaimana mereka boleh kendalikan perahu itu yang diombang-ambing, dipukul oleh angin, ombak. Tapi akhirnya mereka gagal, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita sering seperti itu, ya. Dan akhirnya mereka datang kepada Yesus. Maka Yesus bangun. Yesus menghardik angin itu dan danau itu tenang sama sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, orang yang mengalami ketenangan daripada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Selain daripada berharap kepada Tuhan, mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepada kita. Ini, saudara-saudara, tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa besar masalah ya yang kita hadapi, tak terlepas apakah kita melakukan tugas kita mengikut kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita kembali mencari kebenaran yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya kebenaran yang ada di dalam Kristus yang akan memberikan kelegaan kepada kita, yang akan memberi jalan keluar kepada kita melalui setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang maha besar, ya, dan mencari kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran, ya, sebaik mungkin, ya. Jika engkau tetap berada di dalam firman-Ku, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 mengatakan, jikalau engkau tetap berada di dalam firman-Ku, engkau adalah sungguh-sungguh murid-Ku. Nah, ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang jelas. Berada di dalam Kristus Yesus, maka kita adalah merupakan orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memiliki iman yang tulen, ya, yang berharap kepada Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, yang keempat, prinsip yang keempat, bagaimana orang Kristen senantiasa dekat kepada Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka adalah datang di hadapan Tuhan dan refleksi diri sendiri setiap hari. Artinya di sini pelihara hubungan baik kita dengan Tuhan.
Nah, setiap orang Kristen yang memiliki kesadaran akan senantiasa merefleksi diri ataupun memelihara hubungan baik dengan Allah, mereka senantiasa datang kepada Tuhan. Mereka senantiasa bertemu dengan Tuhan. Mereka senantiasa tinggal bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan berkata, pertimbangkanlah cara hidupmu. Ya, datang kepada Tuhan. Dari firman Tuhan kita dapat melihat bahwa merefleksi diri sendiri sangat diperlukan untuk jalan masuk kehidupan kita melalui cara kita melihat diri kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah cermin, serupa cermin yang boleh melihat muka kita. Ada banyak cara untuk kita merefleksi diri kita sendiri, dan kita dapat melakukan itu sendiri dalam terang firman Tuhan. Karena kita dapat merefleksi diri kita sendiri dalam kesalahan yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan melihat itu melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalunya memperbetulkan kehidupan kita yang salah. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita boleh tahu? Bagaimana kita boleh merefleksi diri kita di hadapan Tuhan? Nah, saudara-saudara, ketika orang lain menunjuk kelemahan dan kekurangan kita, itu bahkan merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita merefleksi diri kita sendiri melalui orang lain, selain daripada kita datang kepada membaca firman Tuhan. Cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari kebenaran, mencari kebenaran firman Tuhan, itu adalah merupakan rahasia yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa, hadirat, penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kita untuk menuju kepada jalannya Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan petunjuk jalan kepada kita. Sedangkan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia tidak akan datang kepada Allah Bapa di surga. Hanya melalui Tuhan Yesus sahaja. Kebenaran itu ada di dalam Kristus. Dan orang Kristen, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran itu akan membenarkan kita. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adalah sangat penting. Kita harus memahami 4 prinsip yang penting ini dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, di mana kita harus berdoa kepada Tuhan, dan kita harus membaca firman Tuhan, dan yang ketiga kita harus mencari kebenaran firman Tuhan, dan yang keempat adalah kita harus senantiasa datang di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya kita akan melihat diri kita melalui firman Tuhan. Maka kita akan mengenal diri kita, apakah kedudukan kita di hadapan Tuhan dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Allah yang mengasihani kita, mencari kehendak Tuhan adalah merupakan keharusan. Mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan
adalah merupakan sikap orang Kristen yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, bahkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ya, kita percaya bahwa segala sesuatu adalah di dalam perencanaan Tuhan. Seluruh hidup kita sepanjang waktu, ya, dari pagi sampai kepada petang, kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kita tidur, kita akan serahkan seluruh hidup kita juga ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan saja lah yang setia, dan dialah yang akan memimpin kita. Dialah yang akan merangkul kita, bahkan dialah yang akan memberkati kita dalam hidup kita. Saudara-saudara, begitu kita mulai melakukan ini, ya, pengejaran kita akan lebih terarah dan akan lebih bermanfaat untuk bangun hubungan yang normal dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sedang berhadapan dengan keadaan COVID-19 pada hari ini, kita sedang berhadapan dengan banyak peraturan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, dan kita harus jangan lupa bahwa yang paling utama adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mendekatkan diri kepadanya, memohon pertolongan Tuhan, karena pertolongan kita datang daripada Tuhan sendiri. Jadi sebab itu, begitulah firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini. Firman Tuhan yang kita selidiki pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan kita dikala kita berhadapan dengan situasi ini, dan kita akan mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang lain yang boleh kita andalkan selain daripada kita berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu untuk kami pada hari ini. Berkatilah setiap anggota jemaat, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau akan bekerja dalam hati mereka. Dan Tuhan, Engkaulah yang akan menjamah setiap hati mereka, supaya firman Tuhan itu akan hidup di dalam setiap pribadi kami, untuk mengenal akan kebenaran kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami akan memperoleh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.